Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu kita terima hari lepas hari. Tetap bersukacita dalam segala keadaan dan bergembira hati di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu, penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 2-5. Tertulis demikian. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya berdiam lebih baik daripada membela diri, karena kemuliaan yang kemudian akan lebih besar daripada penghinaan yang sekarang. Dalam pengadilan di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari imam-imam kepala dan pemuka agama Yahudi. Betapa luar biasanya imam-imam yang seharusnya menjadi contoh bagaimana berkata-kata yang baik, bersikap jujur, tapi ternyata mereka membuat tuduhan-tuduhan palsu. Tapi yang menarik di sini adalah Tuhan Yesus tidak membela dirinya, tidak juga berusaha membuktikan kesalahan dari para imam itu. Diamnya Tuhan Yesus membuat Pilatus heran. Ada beberapa alasan teologis mengapa Tuhan Yesus memilih diam dalam situasi ini. Yang pertama adalah diamnya Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari nubuatan yang telah disampaikan sebelumnya. Sekitar 700 tahun sebelum peristiwa penyaliban Kristus, Nabi Yesaya telah menubuatkan akan hal ini. Dalam Yesaya 53 ayat 7 dikatakan, "Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya." Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang datang untuk dikorbankan bagi dosa dunia, bagi dosa saudara dan saya. Seperti seekor domba yang tidak melawan, dia pun tidak membela diri. Sebenarnya Tuhan Yesus punya kuasa untuk membela diri, bahkan membebaskan dirinya, dan menjauhkan dirinya dari penderitaan salib. Tapi itu tidak ia lakukan. Ia memilih diam dan menjalani proses penderitaan menuju kepada salib yang memberikan kita semua kebebasan, penebusan dan pengampunan. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus tidak melayani tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan para imam sangat manipulatif, tidak jujur, dibuat-buat, dan hanya bertujuan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, bukan untuk mencari kebenaran. Dalam Amsal 26 ayat 4 tertulis, "Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia." Ada kalanya kita perlu berdiam diri, menghadapi berbagai fitnah, tuduhan-tuduhan tidak benar yang ditujukan kepada kita. Karena dengan meladeni tuduhan-tuduhan itu, kita menjadi sama bebalnya, sama bodohnya dengan orang-orang yang membuat tuduhan yang tidak benar. Yang ketiga, saudara, diamnya Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Jangan selalu terburu-buru untuk membela diri atau bereaksi terhadap tuduhan-tuduhan orang lain.
Ada saatnya kita lebih baik berdiam diri, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan menantikan akan pembelaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita seringkali berusaha membela diri ketika difitnah, ketika disalahpahami, dan kemudian berargumentasi dan mengeluarkan kata-kata pembelaan? Ada kalanya, saudara, kita perlu mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, biarlah teladan Tuhan Yesus menjadi sikap kita. Amsal 11 ayat 12 berkata, "Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri." Jadilah orang yang pandai, bukan orang yang bodoh, dan nantikanlah pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran pada akhirnya akan muncul seperti emas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami teladan hidup sebagaimana yang Tuhan sudah tunjukkan. Engkau tidak membela diri, Engkau berdiam diri ketika begitu banyak tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadamu. Tapi itu tidak membuat Engkau kurang kemuliaan dan tidak mengurangi kuasa-Mu Tuhan. Engkau melakukannya untuk menggenapi akan firman-Mu, dan Engkau melakukannya untuk menyatakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Ajar kami Tuhan untuk bersikap seperti Engkau. Terlalu sering kami membela diri, terlalu sering kami tidak menjaga dan tidak menahan ucapan mulut kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak selalu membela diri, tapi belajar untuk berdiam diri seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya pembelaan datang dari Tuhan, dan kami akan alami kemuliaan di hari yang ke depan. Engkau akan memunculkan kami seperti emas. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar kami berhasil dan berkemenangan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah setiap kami dan nyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.